Dia dorong aku dari balkon, tapi aku belum mati. Aku sempat merangkak ke sumur. Aku kira airnya bakal bawa tenang. Dia menangis. Air matanya hitam. Cairan itu mengalir dari matanya, lalu dari hidung, dan akhirnya dari mulutnya. Aku mati dalam rasa sakit, Kak. Dan sekarang, aku mau kau rasakan semuanya. Pernahkah kamu tinggal sendirian di kamar kos yang terlalu murah untuk ukuran Jakarta? Di tempat yang sunyi, sempit, dan selalu terasa lebih dingin dari ruangan lain? Raka, seorang mahasiswa tingkat akhir, mengira ia hanya sedang berhemat ketika pindah ke kamar nomor 7, sebuah kamar pojok di lantai 2 rumah kos tua. Tapi sejak malam pertama, ada yang tidak beres. Perempuan yang berdiri diam di balkon kamar sebelah, tapak kaki basah di lantai, dan suara dari balik sumur yang sudah lama ditutup. Yang lebih menakutkan dari hantu adalah rasa bersalah yang tidak pernah selesai. Dan Raka akan segera tahu bahwa beberapa pintu tidak pernah boleh dibuka, terutama pintu menuju tubuhnya sendiri. Ini bukan sekadar cerita hantu. Ini adalah penebusan yang terlalu terlambat. Selamat datang di kamar kos nomor 7. Namaku Raka, mahasiswa tingkat akhir di sebuah universitas swasta di Jakarta. Semester ini, aku pindah ke kosan baru karena lokasi magangku cukup jauh dari tempat tinggalku sebelumnya. Kosan ini berada di sebuah rumah tua yang sudah diubah menjadi kos-kosan oleh seorang ibu pemilik bernama Bu Nani. Meski bangunannya terkesan kuno dan agak menyeramkan, harga sewanya murah dan aksesnya dekat dengan tempat kerja. Aku tak pikir panjang. Aku ambil kamar paling pojok di lantai atas. Kamar nomor 7. Hari pertama, suasananya terasa aneh. Saat aku baru selesai membongkar koper, angin malam berhembus masuk dari jendela. Dari balkon kecil kamarku, aku bisa melihat halaman belakang yang ditumbuhi pohon mangga tua. Di bawahnya ada sumur lama yang ditutup dengan seng kayu. Sebagian sudah lapuk. Tapi yang menarik perhatianku adalah seorang perempuan. Dia berdiri di balkon kamar sebelah. Rambutnya panjang, wajahnya pucat tertutup bayangan. Dia mengenakan daster tipis berwarna putih keabu-abuan, tampak lusuh dan usang. Tapi anehnya, dia tidak bergerak sama sekali. Bahkan saat angin cukup kencang menggoyang ranting pohon, dia hanya diam, menatap lurus ke arahku. Aku mengangkat tangan mencoba menyapa. Halo, kataku dengan senyum canggung. Perempuan itu tak menjawab, tapi matanya. Astaga, matanya seperti kosong, tak berkedip. Aku cepat-cepat menarik tirai dan menguncinya. Mungkin dia cuma salah satu penghuni kos yang agak aneh. Atau hanya ilusi, karena capek. Malamnya aku tak bisa tidur. Jam 2 lewat, tubuhku masih gelisah di ranjang. Perasaan aneh menyelimuti kamar ini. Suara tangisan lirih kadang terdengar dari arah sumur di belakang. Tapi kupikir itu cuma kucing liar atau imajinasi. Tapi yang lebih mengganggu adalah rasa gerah ini. Aku membuka baju, menyisakan hanya celana pendek. Lalu iseng kubuka tirai sedikit, berharap angin malam bisa bantu menyejukkan kamar. Tapi aku menyesal melakukannya. Perempuan tadi, dia masih di sana. Tapi kali ini lebih dekat. Dia berdiri di pagar balkon, kakinya setengah menggantung. Aku bisa melihat jelas sekarang. Kulitnya pucat, tangannya dipenuhi luka sayatan, dan bibirnya robek. Dan tiba-tiba dia melompat. Brak! Aku kaget bukan main, berlari ke balkon untuk memastikan. Tapi saat kulihat ke bawah, tak ada siapa-siapa. Halaman kosong, seperti tak terjadi apa-apa. Aku buru-buru menutup kembali pintu balkon dan mengunci 2 kali. Dadaku berdebar, tanganku gemetar. Mau pergi dari kosan ini malam-malam,
Tidak mungkin. Pagi harinya, aku langsung bertanya ke Bu Nani saat sarapan di ruang makan. "Bu, di kamar sebelah saya, siapa yang tinggal?" tanyaku. Bu Nani menghentikan sendoknya. Sorot matanya berubah. Kamar nomor 6 kosong, Mas Raka. Sudah kosong sejak 2 tahun lalu. Jawabnya pelan. "Loh, saya semalam lihat ada cewek berdiri di balkon kamar itu," kataku agak memaksa. Bu Nani menarik napas panjang. Mungkin Mas salah lihat. Udah, jangan dipikirin. Habis ini saya suruh anak kos bersihin kamar itu, biar Mas lihat sendiri. Aku mengangguk, meski jelas ada sesuatu yang disembunyikan Bu Nani. Malam berikutnya, aku kembali merasa tidak tenang. Kali ini bukan karena penampakan, tapi ada suara ketukan pelan dari balkon. Tok, tok, tok. Aku diam. Keringat mulai membasahi pelipis. Aku memutar tubuh, menatap tirai tipis yang bergoyang. Suara itu terdengar lagi. Tok, tok. Dengan hati-hati, aku mendekat dan menarik tirai sedikit. Tidak ada siapa-siapa, tapi saat aku akan menutup tirai kembali, aku melihat sesuatu, bekas tapak kaki basah, berderet dari pagar balkon menuju ke dalam kamarku. Tapak kakinya kecil, seperti kaki perempuan, tapi anehnya, ada bercak darah menetes dari jejak itu, dan tiba-tiba aku mendengar suara napas dari belakangku. Lirih, berat, dan panas. Aku refleks menoleh. Di ujung ranjangku duduk perempuan itu. Daster putihnya compang-camping, rambutnya menutupi sebagian wajah. Tapi satu matanya menatapku tajam, dan ia tersenyum. Jangan berisik, Mas. Yang di sumur nanti bangun. Setelah kejadian semalam, aku tidak bisa tidur. Wajah perempuan itu terus muncul di benakku. Tatapannya, napasnya, dan kalimat terakhirnya masih menggema di telingaku. Yang di sumur nanti bangun. Aku bangun dengan kepala berat, mata sayu, dan tengkuk terasa panas. Kamar ini bukan hanya pengap, tapi seperti dipenuhi aura yang tidak kelihatan. Dan yang lebih mengganggu, ada bau anyir samar yang terasa makin kuat dari arah balkon. Aku mendekat. Lantai semen tempat bekas tapak kaki semalam masih lembab. Bekas darahnya kini tampak seperti mengering, membentuk jejak menuju ke kasurku sendiri. Perlahan aku duduk. Di balik selimut, aku menemukan sesuatu yang membuatku merinding. Rambut panjang dan hitam terjepit di bawah bantal, masih lembab dan bau. Aku bangkit, ingin segera lapor Bu Nani. Tapi langkahku terhenti saat aku melihat siluet tubuh seseorang dari cermin kecil di dekat lemari. Itu bukan pantulanku. Itu dia. Dia berdiri tepat di belakangku, menunduk. Nafasnya berat dan lembab, menyentuh kulit tengkukku. Aku tak berani menoleh. Tapi pelan, aku melihat dari cermin, kulit dada kirinya bolong, seperti bekas tusukan besar yang belum tertutup, menganga merah gelap. Dari situ, menetes cairan hitam pekat seperti darah yang membusuk. Dan lebih aneh lagi, kulitnya seperti bergerak perlahan, bergelombang, seolah ada sesuatu yang hidup di bawahnya. Aku dingin, bisiknya. "Temani aku, Mas." Tangan dingin menyentuh pundakku. Jari-jarinya panjang, kuku-kukunya patah dan bernanah. Tapi entah kenapa, tubuhku tak bisa menolak. Bukan karena terangsang, tapi seperti ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Perempuan itu mendekap dari belakang, tubuhnya lengket dan licin. Aku ingin menjerit, ingin lari, tapi lidahku keluh. Lalu aku mendengar suara lirih dari mulutnya. "Dulu aku juga suka dimanja, seperti pacarmu dulu memperlakukanmu." Aku tertegun. Pacarku? Tidak mungkin. Tak ada yang tahu soal Mila, mantan kekasihku yang dulu tinggal bersamaku di kos lama. Tak seorang pun tahu bahwa kami pernah tidur bersama. Diam-diam, aku menoleh, ingin memastikan. Tapi saat wajahnya muncul, aku menjerit.
Wajah itu berubah menjadi Mila dengan luka terbuka di lehernya, matanya membelalak penuh darah. "Kenapa kamu biarkan aku pergi sendirian malam itu, Kak?" Aku jatuh terduduk di lantai. Napasku berat, tapi tak ada siapa-siapa di kamar ini. Hanya bau darah yang makin menyengat. Hari itu aku mencoba mencari jawaban. Bertanya ke penghuni kos lain. Ternyata, kamar nomor 7 dulu pernah dihuni seorang wanita bernama Reni, mahasiswi cantik dan tertutup. Menurut cerita salah satu anak lama, Reni ditemukan tewas gantung diri di balkon kamar nomor 6, tepat di sebelah kamarku. Katanya sih, dia dibuang cowoknya waktu ketahuan hamil. Malam sebelum bunuh diri, dia nangis-nangis di sumur belakang. Terus, pagi-paginya tubuhnya udah menggantung, tapi anehnya, suara penghuni kos itu menurun. Ada luka tusukan besar di dadanya. Kata polisi karena jatuh ke pagar balkon. Tapi katanya sih, itu bukan luka biasa. Aku hanya bisa diam, semuanya terlalu kebetulan. Suara dari sumur, luka di dada, dan perempuan itu memanggilku dengan kalimat seperti Mila. Apakah Reni dan Mila terhubung? Malam itu, aku memutuskan untuk tidak tidur. Kupasang lilin di kamar karena lampu tiba-tiba mati. Aku duduk di depan cermin, mencoba menenangkan pikiran. Tapi, sesuatu muncul di cermin itu. Kabut, uap, dan dari baliknya, bayangan tubuh telanjang berdiri pelan-pelan. Siluet payudaranya tergambar samar. Kulitnya pucat, dada kirinya masih berlubang. Kak, lihat aku. Aku membalikkan badan. Dia di sana. Tak lagi berdaster. Tubuhnya kini telanjang, tapi tak menggoda. Justru mengerikan. Tubuh perempuan itu rusak. Ada bekas luka cekungan di pinggang, luka gores di paha, dan lubang besar di dada kiri, menganga seperti mulut. Aku dulu hamil, Kak. Tapi dia, cowok itu, nggak mau tanggung jawab. Bisiknya sambil merangkak ke arahku. Dia dorong aku dari balkon, tapi aku belum mati. Aku sempat merangkak ke sumur. Aku kira airnya bakal bawa tenang. Tiba-tiba dia menubrukku. Tubuhnya dingin dan berat. Aku menjerit, meronta, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Dia menciumi wajahku, bibirnya bau busuk dan lengket. Tangannya meremas dadaku, lalu mencakar perutku. Bukan seperti rayuan, tapi seperti binatang kelaparan. Dunia sekitarku menggelap. Dan sebelum aku pingsan, ku dengar bisikannya di telingaku. Kalau kamu nggak terima aku, kamu akan jadi gantiku. Kamu yang turun ke sumur. Aku terbangun dengan nafas terengah. Seluruh tubuhku kaku, berkeringat, dan selimutku basah kuyup seolah aku tenggelam semalaman. Tapi bukan air biasa. Ada bau anyir dan amis yang menyengat, membuatku mual. Aku menoleh ke kasur. Ada jejak tubuh. Bekas lekukan seorang wanita yang baru saja berbaring di sebelahku. Tapi yang lebih mengejutkan, di bagian tengah spray putihku. Bercak darah kecoklatan dan rambut panjang kusut menempel. Seolah seseorang berbaring di situ semalaman sambil mengalirkan seluruh luka yang belum sembuh. Di leherku, terasa seperti bekas gigitan, tapi tidak dalam, hanya mencakar permukaan kulit. Seperti seseorang ingin menandai bahwa aku adalah miliknya sekarang. Aku berlari ke kamar mandi, ingin mencuci wajah. Tapi saat aku menatap cermin, aku tak bisa melihat bayanganku sendiri. Yang muncul di sana adalah bayangan Mila, pacarku yang telah meninggal karena kecelakaan motor 2 tahun lalu. Wajahnya hancur, satu matanya bolong, dan dia berbisik. Dia tahu tentang kita, Kak. Dia tahu. Apa yang pernah kamu lakukan padaku saat aku tak siap? Aku membeku. Apa maksudnya? Apa semua ini berakar dari rasa bersalahku? Atau ada sesuatu yang lebih kelam dari sekadar penyesalan?
Hari itu aku tidak pergi magang. Aku memilih mengurung diri, mematikan ponsel, dan mencari tahu lebih dalam tentang kematian Reni. Aku hubungi mantan penghuni kos lewat akun Instagram yang kutemukan di kolom komentar unggahan lama Bu Nani, namanya Alda, dan dia langsung merespon saat ku kirim voice note. Mas Raka, kamu tinggal di kamar 7. Ya Tuhan, keluar dari situ sekarang juga. Reni dulunya bukan sekadar korban. Dia dirasuki sesuatu dari sumur itu. Dia sering bicara sendiri. Dan malam sebelum meninggal, dia memeluk aku sambil nangis dan bilang, "Aku nggak sendiri di badan ini." Aku menggenggam ponselku erat, tangan gemetar. Reni pernah hamil. Tapi yang aneh, waktu dia dilarikan ke bidan, rahimnya kosong. Tapi dia masih merasa ada janin di dalamnya. Dia bilang, bayi itu bukan darah manusia. Suasana kamar mendadak sunyi. Lalu, kraak, sebuah suara terdengar dari arah lemari, seperti kayu yang retak. Dengan perlahan aku mendekat. Lemari itu terbuka sedikit. Aku buka penuh, dan di dalamnya ada tubuh perempuan menggulung dalam posisi janin. Matanya terbuka, menatapku tajam. Kulitnya keabu-abuan, perutnya membusung besar dan transparan. Dan di dalamnya, aku bisa melihat sesuatu bergerak. Bukan bayi, tapi cacing panjang, gemuk, menggeliat. Perempuan itu membuka mulutnya. Kak, aku masih bisa rasakan kamu di dalamku. Saat malam itu, saat kamu paksa aku. Tanganku. Suaraku tercekat. Aku nggak pernah maksa siapapun, kataku. Tapi jantungku tahu, aku pernah. Sekali, saat Mila menangis dan aku pura-pura tak peduli. Malam itu, tiba-tiba perempuan itu melompat dari dalam lemari, menindih tubuhku. Kali ini bukan seperti arwah, ia berat, hangat dan nyata. Kulitnya dingin berlendir, dadanya yang bolong meneteskan darah hitam. Ia menciumi leherku sambil mencakar dadaku. Tangannya masuk ke dalam celanaku, tapi bukan dengan gairah, dengan kemarahan. Aku mau kamu tahu rasanya disentuh saat kau nggak mau, Kak. Aku menangis, aku berteriak, tapi tubuhku tak bisa melawan. Perempuan itu mengerang, bukan dengan kenikmatan, tapi dengan kemarahan yang membusuk bertahun-tahun. Tubuhku seperti dibungkus kabut hitam. Dan sebelum aku kehilangan kesadaran, suara sumur terdengar lagi, yang di sumur sedang menunggu jasad baru. Aku terbangun dalam posisi telanjang. Di luar sudah sore, tapi tubuhku terasa kosong, seperti sesuatu diambil dari dalamku. Di perutku ada bekas cakaran dalam bentuk lingkaran, seperti simbol aneh. Dan darah sudah mengering. Aku ingin kabur. Tapi saat ku buka pintu, di lorong berdiri Bu Nani. Dia menatapku dengan mata merah dan senyum datar. Raka, kamu gak bisa pergi. Dia sudah memilih kamu sejak awal, karena kamu seperti yang dulu juga menyakitinya. Lelaki berdosa, lelaki penyesal yang datang terlalu akhir. Aku mundur perlahan. Tapi di belakangku, suara itu muncul lagi. Di atas lemari, suara bayi menangis. Pelan dan mengerikan. Tapi bukan suara manusia. Seperti suara dari tenggorokan berlendir. Malam itu aku tidak berani tidur. Setelah kejadian siang tadi, sentuhan itu, suara bayi, tubuh perempuan yang berat dan nyata. Aku yakin satu hal. Ini bukan mimpi, bukan halusinasi. Sesuatu sedang membusuk dalam kamar ini, dan sekarang juga dalam tubuhku. Di perutku, simbol cakaran itu mulai terasa panas, merah, seperti dibakar dari dalam. Aku mencoba mengusapnya dengan air, tapi semakin diseka, semakin dalam warnanya masuk ke kulit. Seolah ia bukan luka, melainkan stempel kepemilikan.
Jam menunjukkan pukul 02.34 dini hari. Aku mendengar suara langkah kaki dari lorong, pelan dan berat. Lalu, suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Kak, boleh aku masuk? Itu suara Mila. Suara yang ku kenal, tapi kali ini berat, serak, dan terdengar seperti diucapkan oleh mulut yang dipenuhi tanah. Aku tak menjawab, tapi pintu perlahan terbuka sendiri. Hembusan angin dingin masuk, dan di ambangnya berdiri sosok perempuan dengan gaun putih basah. Bukan Mila, bukan Reni, tapi campuran keduanya. Wajah Mila dengan luka Reni. Perut buncit Reni, tapi dengan suara lembut Mila. Kau datang ke kos ini karena jiwamu sudah separuh mati, Kak? Katanya sambil berjalan mendekat. Tapi yang di sumur butuh tubuh yang masih bisa memberi. Aku mundur, tubuh gemetar. Apa yang kau mau dariku? Perempuan itu tersenyum, tapi senyumnya panjang. Terlalu panjang, hingga pipinya robek ke arah telinga. Aku ingin kau turun. Seperti aku dulu. Seperti bayi yang tidak sempat lahir. Aku ingin kau jadi pengganti. Tiba-tiba, seluruh dinding kamar mengelupas, catnya rontok. Di baliknya, bukan tembok, tapi daging merah, berdetak seperti jantung. Lantai memerah, licin seperti dilapisi darah menstruasi. Udara jadi sesak, dan suara itu kembali terdengar. Raka, buka sumurnya dan kembalikan yang kau cabut dari rahimku. Aku berlari ke balkon. Hujan mulai turun. Petir menyambar, dan untuk sesaat aku melihat sesuatu berdiri di atap kamar nomor 6. Sosok hitam, kurus, kakinya panjang seperti cabang, dan kepalanya bundar seperti plasenta, penuh urat dan berdenyut. Dia menatapku tanpa mata. Tapi aku tahu, ia bisa melihat dosa dalam tubuhku. Aku turun ke halaman, mendekati sumur tua yang tertutup papan lapuk. Tanganku gemetar saat mulai membuka satu persatu beling karatan yang memaku papan itu. Hingga akhirnya, sumur itu terbuka, gelap, dalam. Dan dari dalamnya, bau daging busuk dan air ketuban basi menyeruak. Aku menatap ke bawah, hanya kegelapan. Tapi tiba-tiba, dua tangan menyembul keluar. Tangan bayi, tapi besar, panjang, dengan kuku-kuku tajam. Lalu perlahan muncul wajahnya. Wajah itu seperti digabung dari wajahku, Mila, dan Reni. Tidak sempurna. Bibirnya besar dan terbuka, giginya tajam, dan matanya seperti mata yang belum sempat tumbuh sempurna. Makhluk itu berbisik dengan suara Mila. Kau buat aku, Kak, tapi kau tak mau aku ada. Aku ingin lari, tapi kaki sudah lumpuh. Makhluk itu memelukku dari dalam sumur, dan seketika tubuhku tertarik jatuh. Gelap, aku terbangun di dalam sumur. Basah, dingin, dan rembesan tanah terasa menyesakan. Tapi yang lebih membuatku panik, aku tidak sendiri. Di sekelilingku ada ratusan janin, sebagian belum utuh. Beberapa masih menggeliat. Beberapa bergerak seperti cacing. Semuanya mengerang. Suara tangisan bayi bercampur dengan suara perempuan yang menggema di dinding sumur. Semua lelaki berdosa akan jadi tubuh baru bagi yang tak sempat dilahirkan. Tanganku dipegang, kakiku ditarik. Makhluk itu, bayi, mulai merangkak ke dalam tubuhku. Melalui luka di perut, melalui mulut. Aku ingin menjerit, tapi suara hanya menggumpal. Paru-paruku penuh lendir. Dan sebelum aku sepenuhnya gelap, aku melihat wajahku di permukaan air sumur. Tapi bukan wajahku lagi. Itu wajah bayi, dengan sorot mata yang dalam, dan tersenyum. Beberapa minggu kemudian, Bu Nani menyambut penghuni baru. Seorang mahasiswa bernama Indra, sopan dan ramah. Ia memilih kamar paling ujung di lantai atas, kamar nomor 7. Saat ia bertanya, "Bu, kamar ini ada sejarah serem gak sih?" Bu Nani hanya tersenyum kecil. Ah, nggak ada kok, aman.
Tapi malam pertama Indra tidur di sana, ia melihat seorang cowok berdiri di balkon kamar sebelah. Rambutnya basah, wajahnya putih pucat, dan di perutnya ada bekas luka berbentuk lingkaran. Cowok itu menatapnya, lalu berbisik, "Jangan lihat ke sumur ya, yang di dalam belum kenyang." Kamar nomor 7 kini kembali kosong. Tapi bukan karena tak ada yang mau mengisi, melainkan karena tak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Setiap malam, di antara hujan dan suara tikus di atap, kadang terdengar suara tangisan bayi dari balik sumur, belakang. Beberapa penghuni mengira itu cuma angin, tapi mereka tidak tahu tubuh dan jiwa Raka kini sudah bukan miliknya lagi. Ia sudah menjadi wadah. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk mereka yang tak sempat lahir dan untuk dosa yang tak pernah ditebus. Jadi, jika kau sedang mencari kosan murah dan si ibu pemilik bilang ada kamar kosong di ujung jarang dipakai, tanyalah satu hal, kosong atau dikosongkan, karena begitu kamu masuk, kau mungkin tak pernah keluar.